Halo guys, gimana nih kabar kalian yang jauh di mata dekat di kolom komentar? Selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Mohon maaf beberapa hari ini Mimin gak bisa upload karena lagi peluk dan gak bisa nge-record. Sekarang Mimin kembali, jadi kuy kita lanjutkan. Setelah mendapatkan kabar mengenai keberadaan Hollow of Soul, Xiaoyan mengajak Ziyan untuk pergi ke ras manusia ular. Mereka akan mengajak Ratu Medusa untuk membantu jika terjadi hal buruk yang tidak bisa ditangani Xiaoyan. Singkat cerita, mereka pun sampai dan bertemu dengan sang ratu yang selesai bertapa. Medusa segera bertanya ada keperluan apakah Xiaoyan datang menemuinya. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa ia mendapat kabar dari dokter peri kecil mengenai jejak dari anggota Hollow of Soul di kerajaan Chuyun. Ratu Medusa langsung bertanya apakah Xiaoyan tahu mengenai tingkat kekuatan dan berapa orang anggota yang berada di sana. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepala, kemudian Medusa lanjut berbicara dengan nada sinis. Medusa berkata bagaimana jika ini adalah perangkap dari dokter peri kecil yang ingin menyerang Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan tanpa daya terdiam, kemudian berkata bahwa sepertinya hal itu tidak akan dilakukan oleh dokter peri kecil. Terlintas dalam pikiran Xiaoyan, ada konflik apakah antara dokter peri kecil dengan Ratu Medusa? Permasalahan seperti ini sungguh membuat Xiaoyan seperti sakit kepala yang luar biasa. Tak lama, Xiaoyan tanpa sengaja melihat luka di tangan Medusa dan segera menarik pergelangan tangannya. Xiaoyan memutar tangan Medusa kemudian bertanya apakah Medusa telah terluka. Ekspresi Medusa seketika dipenuhi dengan keheranan ketika tangan halusnya digapai Xiaoyan di depan banyak mata ras manusia ular. Medusa dengan wajah yang memerah segera menarik tangannya kemudian berkata bahwa ini hanyalah luka yang sangat kecil. Ia lanjut berkata perpindahan ras manusia ular ke pegunungan binatang ajaib jelas memiliki resiko. Oleh karena itu, ia beberapa kali harus berhadapan dengan binatang yang sangat kuat. Xiaoyan dengan segera berkata mengapa Medusa tidak memberitahu Xiaoyan mengenai hal tersebut. Dengan begitu maka Xiaoyan akan datang bersama para ahli untuk membantu. Medusa dalam hatinya merasa senang dengan perhatian yang Xiaoyan berikan, namun masih dengan kuat berusaha menyembunyikan ekspresinya. Medusa lanjut berkata bahwa hal seperti itu tidak perlu melibatkan Xiaoyan terlebih dengan kekuatannya yang berada di tingkat dozong. Xiaoyan tanpa daya hanya tersenyum kering mendengar tanggapan barusan hingga akhirnya Medusa pun bertanya kapan mereka akan berangkat. Xiaoyan berkata mereka akan berangkat secepat mungkin agar dapat sampai dengan cepat. Medusa sedikit merenung mengingat kemampuan dari Protektoru. Setidaknya dengan Xiaoyan yang sudah naik tingkat, Ziyan, dokter peri kecil dan dirinya, maka mereka akan mampu menghadapi anggota lain dari Hollow of Soul. Line up seperti itu dapat dikatakan line up yang cukup menakutkan untuk bertempur. Dua ahli di tingkat Dozong dan dua ahli di tingkat Do Huang, terlebih dengan Xiaoyan dan Ziyan yang memiliki kemampuan lain yang tidak dapat diremehkan. Akhirnya Ratu Medusa pun memutuskan mereka akan segera berangkat setelah menyelesaikan beberapa permasalahan di ras manusia ular. Xiaoyan mengangguk kemudian menunggu Ratu Medusa yang bertemu dengan para tetua ras manusia ular. Setengah jam berlalu, Medusa pun telah selesai dan mereka segera berangkat menuju ke Kekaisaran Chuyun. Kekaisaran yang letaknya cukup jauh tidak menjadi masalah untuk mereka yang memiliki kecepatan luar biasa. Dengan waktu setengah hari mereka telah sampai dan mendarat di bukit bagian luar Kekaisaran Chuyun. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur darat setelah mengenakan jubah dan topi bambu untuk menyembunyikan identitas mereka. Pusat kerajaan Chuyun terletak di tengah pusat kota yang membutuhkan beberapa hari perjalanan. Setelah 4 hari mereka pun sampai di atas gunung di luar pusat kota sekaligus markas sekte racun. Ratu Medusa segera berkata apakah mereka harus segera masuk ke sana. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata mereka tidak perlu masuk ke sana, kemudian mengeluarkan sepotong giok. Xiaoyan mematahkan dan menghancurkan bagian kecil giok lalu berkata sekarang mereka hanya tinggal menunggu. Setelah agak lama kilatan muncul di langit dan sosok wanita berambut putih segera datang. Dokter peri kecil mendarat tepat di hadapan Xiaoyan meminta maaf karena ia telah datang terlambat. Ada beberapa permasalahan penting yang menyita waktunya untuk segera datang. Xiaoyan mengangguk kemudian tersenyum dan dokter peri kecil segera melirik dua orang di belakang Xiaoyan. Ia melambaikan tangannya dan seketika angin kencang menghempaskan topi bambu dari Ratu Medusa.
Dokter peri kecil berkata dengan agak marah untuk apa mereka menggunakan pakaian tersebut. Apakah mereka mengira bahwa kehadirannya tak akan disambut oleh sekte racun? Dokter peri kecil merasa tersinggung dengan sikap mereka yang bersembunyi seolah tak akan dihargai oleh sekte racun. Medusa dengan sinis berkata apapun yang ia pakai tidak ada urusannya dengan dokter peri kecil. Seketika ketegangan antara keduanya mulai meningkat, membuat Xiaoyan benar-benar pusing menghadapi mereka. Xiaoyan yang kepusingan pun segera menghentikan mereka berdua, kemudian mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan segera bertanya mengenai kabar anggota Hall of Soul di kerajaan Chuyun. Kondisi mulai kondusif dan dokter peri kecil pun segera menjelaskan bahwa seorang anggota Hall of Soul kembali datang kepadanya dengan marah karena tidak berhasil menangkap Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera bertanya bagaimanakah dengan kekuatan dari anggota tersebut. Dokter peri kecil segera berkata kekuatan orang tersebut tidak lebih lemah darinya. Jika tidak, mana mungkin ia berani dengan sikap marah mengancam dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata dengan kekuatan mereka, jika hanya menghadapi satu orang ahli dari Hall of Soul dengan kekuatan Dozong, maka mereka akan mudah untuk menangkapnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepala dan menghela nafas, kemudian berkata bahwa ada permasalahan lain yang membuat semuanya menjadi rumit. Xiaoyan terkejut kemudian bertanya apakah permasalahan yang dimaksud. Dokter peri kecil mulai bercerita bahwa sekte racun memiliki permasalahan dengan 10,000 Scorpion Gates atau gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun sekte racun telah menghancurkan banyak faksi besar, namun tidak dengan faksi tersebut karena mereka sangat kuat. Mereka telah beberapa kali bertempur namun berakhir dengan hasil imbang di antara keduanya. Xiaoyan terkejut ketika mendengar hal tersebut, kemudian dokter peri kecil lanjut bercerita. Mereka memiliki pemimpin di tingkat Dozong yang sedang dalam proses bertapa bernama Si Bian. Selama saat itu, Si Bian digantikan oleh seorang tetua bernama Si San dan berada di tingkat puncak Do Huang. Mendengar hal itu, Medusa segera berkata sungguh tak terduga orang tua tersebut masih hidup hingga saat ini. Xiaoyan segera menoleh ke arah Ratu Medusa dan berkata bagaimana Ratu Medusa dapat mengenal orang tersebut. Medusa menjelaskan bahwa ia pernah bertukar pukulan sekali di masa lalu ketika mereka sama-sama berada di tingkat Do Huang. Karena kalah, Si Bian pun kabur dan tak disangka ia telah melangkah masuk ke tingkat Dozong. Xiaoyan juga samar-samar mengetahui cerita mengenai Si Bian yang pernah bertarung dengan Hai Bodong. Saat itu Hai Bodong telah dikalahkan olehnya, namun Jia Xingtian dapat membalikan keadaan dan memukul mundur Si Bian. Jika kedua orang tua Jiama tersebut mengetahui Si Bian menembus tingkat Dozong, maka keduanya pasti akan sangat merasa keheranan. Setelah itu, Xiaoyan lanjut menoleh ke arah dokter peri kecil dan melanjutkan pembicaraan. Dokter peri kecil menjelaskan bahwa anggota Hall of Soul juga bekerja sama dengan 10,000 Scorpion Gate. Oleh karena itu, menurut mata-mata sekte racun, mereka akan melakukan penyerangan untuk menghancurkan sekte mereka. Sepertinya hal itu merupakan provokasi dari anggota Hall of Soul. Secara singkatnya, jika ingin menangkap anggota Hall of Soul, maka mereka harus menghancurkan 10,000 Scorpion Gate yang melindunginya. Mendengar hal itu, Ratu Medusa dengan sinis berkata sepertinya terungkap sudah alasan sekte racun meminta mereka untuk datang. Mereka mencari prajurit untuk mengalahkan sekte besar lain dalam kerajaannya dan hal itu merupakan taktik yang sangat bagus. Seketika dokter peri kecil menjadi emosi lalu berkata bahwa ia dapat menghancurkan 10,000 Scorpion tanpa bantuan dari Medusa. Medusa ikut emosi kemudian membalas jika memang seperti itu mengapa harus memanggil mereka untuk datang. Xiaoyan seketika kepalanya mau pecah mendengar bacot dua orang wanita di hadapannya. Lebih baik pusing karena permasalahan Hall of Soul dibanding gelegar dua suara wanita yang saling mengoceh. Akhirnya Xiaoyan yang kupingnya sudah benar-benar bengkak segera memisahkan mereka berdua sebelum saling cakar-cakaran dan jenggut-jenggutan. Xiaoyan berkata kepada Medusa bahwa jika keributan seperti ini masih terjadi, maka Xiaoyan akan pergi menangkap anggota Hall of Soul seorang diri. Dengan begitu, Ratu Medusa bebas kembali ke Jiama jika memang itu yang ia inginkan. Nada rendah yang keluar dari kata-kata Xiaoyan membuat Medusa dan dokter peri kecil seketika terdiam. Zian yang sedari tadi diam dalam mode getar beralih ke mode silent seketika. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia tidak merasa dimanfaatkan untuk menghancurkan 10,000 Scorpion Gate. Ia merasa bahwa ini adalah kerjasama dengan tujuan dan musuh yang sama.
Oleh karena itu, Xiaoyan akan ikut dengan dokter peri kecil untuk menghadapi 10,000 Scorpion Gate. Medusa terdiam sejenak lalu berkata ia akan mengikuti rencana mereka jika sudah dibuat. Setelah itu, akhirnya Xiaoyan merasa lega setelah melihat Medusa yang sedikit luluh dengan perkataannya. Xiaoyan benar-benar bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Ratu Medusa. Mengapa ia selalu bersikap sinis jika berhadapan dengan dokter peri kecil? Xiaoyan yang bonto akhirnya hanya bisa berharap mereka akan segera berteman setelah beberapa waktu bersama. Setelah itu dokter peri kecil segera berkata bahwa mereka telah memiliki rencana untuk menyerang dalam waktu dekat. Mereka telah mengirimkan beberapa pasukan ke perbatasan markas 10,000 Scorpion Gate. Dengan jumlah pasukan sekte racun saat ini, seharusnya mereka dapat memenangkan pertempuran selama bisa mengalahkan si Bian dan anggota Hall of Soul. Xiaoyan mengangguk, kemudian dokter peri kecil segera mengajak mereka untuk pergi ke sekte racun dan membahas rencana lebih lanjut. Singkat cerita, mereka pun sampai di suatu camp yang dipenuhi dengan banyak ahli dari sekte racun. Saat ini Xiaoyan dan Ratu Medusa menggunakan Mysterious Beast Skin yang dapat merubah sedikit penampilan mereka. Hal itu bertujuan agar tidak ada yang mengenali mereka, mengingat banyak ahli dari sekte racun yang akan mengenali Xiaoyan dan Ratu Medusa setelah pertempuran besar di Jiama. Dokter peri kecil tidak ingin ada sedikit masalah yang timbul dan mengganggu rencana yang telah dibuat. Tak lama mereka pun bertemu dengan salah seorang tetua di camp yang langsung bertanya siapakah orang yang dibawa oleh ketua sekte racun. Xiaoyan segera memperhatikan tetua tersebut yang setidaknya memiliki kekuatan di tingkat puncak Do Huang. Dokter peri kecil segera berkata bahwa mereka adalah orang yang ia undang untuk membantu sekte racun. Ia lanjut bertanya apakah ada permasalahan mengenai hal tersebut. Tetua itu segera merasakan aura dari 3 orang yang dibawa ketua sekte racun dan mengira kekuatan mereka berada di tingkat Do Huang. Tentu dengan kekuatan tetua tersebut, ia tidak dapat melihat kekuatan Ratu Medusa yang telah ditekan ke tingkat Do Huang. Si tetua pun berkata bahwa ia hanya khawatir mengingat pentingnya perang tersebut bagi reputasi dan posisi sekte racun, maka mereka tidak dapat mengundang sembarangan orang untuk membantu. Namun dengan tambahan 3 kekuatan di tingkat Do Huang sepertinya akan sedikit membantu mereka. Ketua sekte racun segera berkata bahwa ia mempercayai orang yang ia bawa kemudian masuk ke dalam camp. Xiaoyan segera memberitahu dokter peri kecil setelah pengamatan dengan kekuatan spiritualnya bahwa dokter peri kecil harus berhati-hati dengan tetua tersebut. Xiaoyan menyadari saat ini sekte racun terdiri dari banyak faksi dan hal itu jelas menimbulkan ketidakstabilan. Saat ini Xiaoyan merasa ketidakstabilan yang paling besar disebabkan oleh tetua yang bernama Wuya barusan. Xiaoyan telah mendengar banyak cerita ketika mereka berada di perjalanan menuju ke sekte racun sehingga dapat memahami semua yang terjadi. Terlebih kekuatan spiritualnya yang telah benar-benar luar biasa membuat Xiaoyan menjadi lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain. Tak lama mereka pun memulai pembahasan dengan dokter peri kecil yang bertanya mengenai perkembangan terkini pasukan besar yang telah dikirim. Wuya berkata bahwa pasukan 10,000 Scorpion Gate telah ditarik dari kota-kota yang mereka anggap tidak terlalu penting. Selain itu beberapa pertempuran kecil telah terjadi dan mengakibatkan pasukan sekte racun mengalami beberapa kerugian besar. Di sisi lain mereka juga kehilangan 2 ahli doang dalam pertempuran tersebut. Ketua sekte racun mengerutkan alis dan berkata bagaimana bisa hal tersebut terjadi mengingat jumlah pasukan mereka lebih banyak jika dibandingkan dengan pasukan 10,000 Scorpion Gate. Wuya menggelengkan kepala kemudian berkata bahwa sepertinya hal tersebut dikarenakan adanya berita yang bocor. Menurut pengalamannya hal itu dapat terjadi dengan adanya pengkhianatan di dalam sekte racun. Seketika satu ruangan yang terdiri dari banyak ahli pun tercengang, begitu juga dengan ketua sekte racun yang menjadi lebih serius. Xiaoyan di sampingnya dapat merasakan perubahan sekecil apapun dengan kekuatan persepsi spiritualnya. Ia merasakan adanya perubahan ketika Wuya mengatakan perihal pengkhianatan di dalam sekte racun. Xiaoyan hanya terdiam dan mempelajari situasi yang ada di sana hingga tak lama dokter peri kecil mulai berbicara. Ketua sekte racun bergumam, bukankah jika adanya pengkhianat akan mudah diketahui oleh para ahli yang berjaga?
Kebuntuan terjadi di dalam camp hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan tersebut, lalu mereka pun bubar. Singkat cerita, malam hari pun tiba dengan suasana camp yang sangat tenang hingga tak lama kilatan melesat ke langit. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut segera terbang ke langit dan memeriksa apa yang telah terjadi. Tak lama, Xiaoyan menangkap seekor kelabang dan membunuhnya dengan api hijau yang terbungkus di tangannya. Surat muncul bersamaan dengan kelabang yang telah mati, kemudian Xiaoyan segera membaca surat tersebut. Xiaoyan terkejut ketika menyadari bahwa surat itu berisi pemberitahuan bahwa mereka telah mengatur semuanya. Rupanya si pengkhianat benar-benar telah mengatur rencana dengan sangat rapi. Xiaoyan pun segera memeriksa jejak aura dari si kelabang, namun tidak menemukan aura manusia di dalamnya. Dengan begitu, Xiaoyan tidak dapat menemukan siapakah yang mengirim ke labang tersebut. Xiaoyan berpikir sepertinya ia harus segera memberitahu dokter peri kecil mengenai hal tersebut. Singkat cerita, hari telah berganti di mana para prajurit skala besar dikirim menuju ke bukit yang merupakan markas 10,000 Scorpion Gate. Pasukan pun masuk ke dalam hutan mengepung sekeliling gunung secara bersamaan. Pertempuran kecil banyak terjadi namun tidak mempengaruhi kekuatan pasukan dari Sekte Racun. Xiaoyan dan Medusa selalu bersama mengikuti pergerakan dari para prajurit. Sementara itu Xian mengikuti pasukan lain ke arah yang berbeda. Tak perlu waktu lama, para prajurit segera berhenti tepat di dekat benteng 10,000 Scorpion Gate yang dipenuhi dengan kabut hijau. Sementara itu Xiaoyan dan Ratu Medusa berdiri agak jauh di atas bukit lain memperhatikan mereka semua. Mereka bersiap untuk beraksi ketika si Bian dan anggota Hall of Soul telah turun tangan. Di sisi lain di langit benteng musuh, ketua Sekte Racun bersama beberapa ahli menatap ke arah benteng. Dokter peri kecil berkata kepada pemimpin pasukan 10,000 Scorpion Gate, apakah mereka yakin dengan kekuatan kabut hijau akan dapat menahan serangan Sekte Racun? Si Shan yang merupakan pemimpin dari pasukan musuh segera berkata bahwa ketua Sekte Racun masih saja sangat sombong. Ia pun segera melesat ke langit bersama beberapa ahli dari 10,000 Scorpion Gate. Dari kejauhan, Xiaoyan dapat merasakan bahwa para ahli dari pihak musuh sepertinya memiliki kekuatan yang setara dengan Sekte Racun. Tampaknya pertempuran kali ini akan berjalan dengan sangat sengit dan merepotkan. Xiaoyan dapat melihat pihak lawan memiliki 5 elit Do Huang, sementara puluhan ahli di belakang mereka merupakan ahli di tingkat doang. Line up ini cukup untuk menekan lawan berpikir agar lebih baik untuk mundur. Beralih ke dokter peri kecil yang segera menanyakan keberadaan si Bian kepada si Shan. Dengan sombong si Shan berkata bahwa mereka tak perlu memanggil tetua utama hanya untuk mengatasi Sekte Racun. Kemudian tanpa basa-basi, Doki dokter peri kecil pun segera melonjak dan melesat ke arah si Shan. Melihat hal itu, 5 tetua di belakang si Shan segera mengarahkan tangannya ke pundak si Shan dan mengalirkan doki mereka masing-masing. Seketika wajah si Shan memerah, kemudian doki melonjak menghantam serangan dari dokter peri kecil. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil berkata sungguh tak terduga mereka mampu menahan serangan dari seorang Douzong. Si Shan hanya tersenyum, namun dalam hatinya ia merasakan guncangan yang dahsyat, terlebih dengan doki yang tiba-tiba membuat jalur darahnya membengkak. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka dapat dipastikan ia akan mati dengan sangat cepat. Kembali ke dokter peri kecil yang tidak membuang-buang waktu, lalu segera mengeluarkan Mysterious Thousand Poison Fountain. Kabut abu-abu keluar dan segera melesat ke arah pasukan si Shan yang terkejut. Serangan dahsyat yang bahkan dapat membunuh seorang ahli Dozong biasa hendak menghantam mereka semua. Namun tiba-tiba sosok tua bertongkat muncul dan menghempaskan energi dari tongkat yang langsung berbenturan dengan kabut. Ledakan dahsyat tercipta di langit menutupi area sekitar benturan. Tak lama, energi kembali ditarik masuk oleh sosok tua tersebut. Dari kejauhan, Xiaoyan terkejut melihat kemunculan dari sosok tua tersebut. Dengan kekuatannya, Xiaoyan dapat menebak inilah sosok yang bernama si Bian dari 10,000 Scorpion Gate. Medusa juga mengangguk dan berkata dari kelihatannya saat ini si Bian telah berada di tingkat bintang 4 Dozong. Xiaoyan terkejut ketika menyadari kekuatan si Bian yang setara dengan sang ratu. Xiaoyan seketika berpikir bahwa kekuatan tersebut sangatlah menakutkan dan akan sangat sulit untuk Xiaoyan mengalahkannya.
Xiaoyan pun berniat dalam hatinya untuk segera menemukan api surgawi lain agar kekuatannya segera melambung. Tidak ada jalan lain yang dapat Xiaoyan tempuh selain kembali menelan api surgawi baru ke dalam tubuhnya. Meskipun akan sangat berat, namun dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya seharusnya Xiaoyan tidak terlalu kesulitan. Beralih ke arena pertempuran di mana si Bian berkata sungguh tak terduga seorang gadis kecil berani membuat perhitungan dengannya. Jika sudah seperti ini, maka si Bian tidak akan tinggal diam terhadap sekte racun. Dokter peri kecil segera berkata bahwa ia ingin melihat apakah si Bian dapat menahan kekuatan racun yang berasal dari sekte racun. Tak lama dari perkataan dokter peri kecil keluar, Wuya bersama dengan 4 tetua lainnya segera menggabungkan doki membentuk sebuah serangan. Tanpa diduga, serangan jarak dekat tersebut tidak mengarah ke si Bian, melainkan ke dokter peri kecil yang membelakangi mereka. Saat serangan hendak menyentuh tubuh dokter peri kecil, kilatan pun muncul dengan api hijau yang segera menghantam serangan tersebut. Sosok hitam segera tertawa kemudian berkata sungguh tak terduga pengkhianatan datang bukan hanya dari 1 orang melainkan 5 tetua bajingan. Anjing yang menggigit majikannya benar-benar sangat kejam dan harus segera dimusnahkan. Ekspresi tetua lain terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Wuya dan 4 orang lain yang bergegas ke arah musuh. Melihat hal itu, dokter peri kecil segera mengeluarkan 5 kabut abu-abu yang segera melesat ke arah mereka. Si Bian juga ikut maju kemudian menghalau serangan dari dokter peri kecil. Tabrakan terjadi, namun 2 kabut berhasil lolos dan menembus 2 tetua yang berkhianat. Seketika daging dan darah mereka habis menyisakan tulang yang jatuh ke tanah. Wuya benar-benar terkejut melihat serangan dokter peri kecil yang sangat kejam. Sementara itu, Xiaoyan berpikir saat ini para ahli dari pihak lawan telah melebihi ahli dari sekte racun. Dengan begitu, pertempuran akan menjadi sangat berat bagi sekte racun. Beruntung dengan adanya Xiaoyan dan Zian yang dapat menghadapi 4 ahli Do Huang, maka mereka dapat dikatakan imbang. Sementara itu, Ratu Medusa akan menunggu sampai ahli dari Hall of Soul muncul. Tak lama setelah itu, dokter peri kecil yang marah pun tanpa basa-basi mengeluarkan doki dan seketika cakar di tangannya memanjang. Dokter peri kecil segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka semua harus segera mati. Dengan secepat kilat, dokter peri kecil menghilang bersamaan dengan cakar beracun yang melesat ke arah si Bian. Melihat hal itu, si Bian juga segera melakukan serangan dan melesat ke arah dokter peri kecil. Ledakan terjadi membuat suasana seketika mencekam. Tak diragukan lagi, perang pun telah benar-benar pecah. Shisan memerintahkan semua ahli untuk segera menyerang, begitu pula dengan pihak sekte racun yang segera melakukan serangan ke medan perang. Pertarungan benar-benar menjadi sangat intens dengan pergerakan yang tidak teratur di langit. Xiaoyan berhasil memukul seorang ahli doang hingga memuntahkan darah. Tak lama 2 sosok datang menghampiri dan tanpa diduga itu adalah Wuya dan salah seorang tetua. Jelas Wuya merasa marah karena serangannya telah digagalkan dan berniat untuk membunuh Xiaoyan. Ia pun berteriak kemudian berkata bahwa hari ini Xiaoyan akan menyesal telah ikut campur atas permasalahan mereka. Keduanya terlihat pede menghadapi Xiaoyan mengingat Xiaoyan berada di bintang 1 Do Huang. Sementara di pihak mereka, salah satunya berada di puncak Do Huang dan yang lainnya berada di bintang 4 Do Huang. Mereka jelas tidak tahu bahwa meskipun Xiaoyan berada di bintang 1 Do Huang, namun ia dapat berhadapan dengan 5 ahli Do Huang jika benar-benar terpaksa. Xiaoyan pun hanya tersenyum kemudian berkata karena mereka telah menyerahkan diri, maka jangan salahkan jika hidup mereka akan berakhir tragis. Mengingat jumlah pasukan musuh yang banyak, Xiaoyan pun memutuskan untuk menyelesaikan semua pertarungannya dengan cepat. Akhirnya, Xiaoyan mengeluarkan perubahan misterius api surgawi dan bersamaan dengan itu, kilatan cahaya melintas di kaki Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan berada tepat di belakang 2 tetua dengan telapak tangan yang dibungkus api hijau melesat ke tubuh keduanya. Reaksi 2 tetua sangat cepat dan berbalik ketika merasakan aura di belakangnya kemudian melepaskan tinju dengan doki hingga ledakan terjadi. Xiaoyan mundur selangkah, begitu pula dengan Wuya, sementara tetua lain dipaksa mundur beberapa langkah. Wuya segera berkata pada tetua lain untuk berhati-hati karena Xiaoyan sepertinya menggunakan teknik untuk meningkatkan kekuatannya.
Oleh karena itu, mereka harus mengulur waktu agar kekuatannya habis, kemudian akan mudah untuk mengalahkannya. Pengalaman bertarung Wuya mungkin sangat banyak, namun hal itu tidak berguna di hadapan Xiaoyan. Kilatan kembali muncul dan posisi awal Xiaoyan telah berubah menjadi bayangan, sementara ia sudah berada tepat di depan tetua lain. Tetua bintang 4 Do Huang pun terkejut, kemudian sayap mengepak dan segera mundur. Namun Xiaoyan terus menempel pergerakan tetua tersebut hingga tak lama Octane Blast dilesatkan di depan dada si tetua. Ledakan besar terjadi mengakibatkan si tetua mengeluarkan seteguk darah yang seketika menjadi panah darah yang melesat ke arah Xiaoyan. Namun dengan panas api yang melapisi tubuhnya, panah darah segera menguap dan bau amis sangat jelas terasa. Hal itu menunjukkan bahwa darah mereka benar-benar dipenuhi dengan racun yang sangat kuat. Seketika nyawa tetua tersebut pun benar-benar melayang dan tubuhnya segera jatuh menghempas tanah. Adegan tersebut disaksikan semua ahli yang sedang bertarung hingga meningkatkan semangat dari pihak sekte racun. Mereka benar-benar tak menyangka orang yang dibawa tetua sekte racun memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengalahkan seorang bintang 4 Do Huang hanya dalam beberapa menit merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan bagi mereka. Terlebih dengan kekuatan seorang di tingkat bintang 1 Do Huang, mereka jelas akan dikalahkan oleh bintang 4 Do Huang. Di sisi lain, para ahli dari pihak musuh juga jelas mengalami pukulan mental setelah melihat hal tersebut. Begitu juga dengan Wuya yang benar-benar shock melihat rekannya dapat dibunuh tidak lebih dari 2 menit. Sementara itu Xiaoyan segera menoleh ke arah Wuya dengan senyum sinis kemudian berkata bahwa saat ini adalah gilirannya. Wuya benar-benar merasakan ketakutan, namun ia tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi Xiaoyan. Akhirnya Doki segera melonjak membentuk kelabang merah yang sangat besar. Sementara itu Xiaoyan membentuk segel dan bersamaan dengan itu energi alam segera berfluktuasi mengelilingi tubuhnya. Pemandangan itu membuat Wuya semakin merasakan ajalnya sudah dekat, kemudian segera melepas kelabang merah ke arah Xiaoyan. Tak berselang lama Xiaoyan melepaskan Open Mountain Seal dengan telapak tangan yang mengarah ke Wuya. Cahaya emas menyilaukan dengan cepat menghantam kelabang hingga pecah dan berhamburan ke segala arah. Cahaya emas yang begitu kuat terus melaju hingga akhirnya menghantam tubuh Wuya yang seketika berubah menjadi pucat. Setelah tabrakan energi mengenai tubuh Wuya, ia pun segera terjatuh setelah kehabisan Doki dan terluka parah. Adegan tersebut benar-benar membuat para ahli dari pihak lawan semakin ketakutan. Mengingat serangan kuat yang dapat mengalahkan Wuya setidaknya hanya dapat dilakukan oleh ketua sekte racun atau Shibian. Kepala sekte Shisan mungkin dapat melukai Wuya dengan sangat berat, namun setelah menghabiskan banyak waktu dan serangan, mereka pun mulai menyadari sepertinya kekuatan pemuda berjilbab hitam ini dapat bersaing dengan orang di tingkat Dozong. Sementara itu Xiaoyan segera meminum beberapa pil pemulihan karena dokinya sudah terkuras akibat penggunaan Open Mountain Seal. Meskipun saat ini Xiaoyan tidak terlalu kelelahan dibanding dengan penggunaan Open Mountain Seal di pertempuran sebelumnya, namun tetap saja energi besar diperlukan untuk menggunakan teknik tersebut. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah tubuh Wuya yang tergeletak di tanah. Aura membunuh Xiaoyan segera melintas mengingat ejekan yang sebelumnya Wuya lontarkan. Tentu hal itu menjadi dendam di hati Xiaoyan, terlebih meninggalkan musuh bukanlah karakter dari Xiaoyan. Seketika api hijau melonjak di tangan Xiaoyan bersamaan dengan teriakan marah dari sisi lain. Rupanya itu adalah Shisan yang merasa marah dan berusaha menghentikan Xiaoyan untuk membunuh Wuya. Serangan segera dilesatkan ke arah leher Xiaoyan yang membelakanginya. Xiaoyan tidak peduli dengan teriakan marah Shisan hingga akhirnya serangan mengenai leher Xiaoyan membuat Shisan tersenyum puas. Namun seketika senyum menghilang setelah melihat leher yang tidak mengeluarkan darah melainkan percikan energi biru yang perlahan menghilang. Shisan pun terkejut setelah menyadari sosok tersebut adalah after image, kemudian segera mencari keberadaan Xiaoyan. Shisan segera menyadari keberadaan Xiaoyan yang tepat berada di atas kepala Wuya yang terbaring dengan api hijau di tangannya. Shisan segera berkata jika si pria membunuh Wuya maka ia takkan segan untuk membunuhnya. Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam menatap Shisan dengan senyum dingin, kemudian api hijau segera menembus kepala Wuya.
Darah segar segera mengalir dari lubang yang dibentuk api ketika menembus kepala Wuya. Shisan seketika berteriak mengungkapkan kemarahannya kepada Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan meledek dengan meminta maaf karena permintaan Shisan untuk tidak membunuh Wuya ternyata sudah terlambat. Menanggapi hal itu, Shisan segera berkata jika Xiaoyan memang memiliki kemampuan, maka ia harus mengungkapkan namanya. Ia lanjut berkata untuk jangan bertindak seperti bandit yang tidak memiliki harga diri dan nama. Xiaoyan tersenyum kemudian memberitahu Shisan bahwa ia bernama Yan Xiao. Xiaoyan kembali meledek dengan berkata jika Shisan memiliki kemampuan silakan datang untuk menyerang Yan Xiao. Shisan mengepalkan tangan kemudian melihat ke arah pertempuran Dozong dan para ahli yang tidak menunjukkan adanya tanda kemenangan. Setelah itu, ia mengeluarkan peluit biru lalu meniupnya hingga membuat Xiaoyan merasa sedikit keheranan. Tak lama angin kencang menyebar membuat ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, kemudian terdengar raungan kuat yang menakutkan. Bersamaan dengan itu muncul sosok kalajengking hitam yang sangat besar dengan 4 sayap di punggungnya. Xiaoyan terkejut ketika menyadari kehadiran magical beast tingkat 6 di hadapannya.